Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Ini channel pribadi saya, teman-teman semuanya ya. Denny Arianto. Jangan lupa subscribe yang mampir ke sini. Ya. Kali ini saya akan sharing sesuatu hal yang berdasarkan pengalaman saya ya, teman-teman semuanya. Oke, mungkin sebelumnya saya mau kasih tahu dulu bahwa channel saya ini ya sebelum-sebelumnya belum terlalu serius saya bangun gitu ya. Ini kan sebenarnya hanya akun Google saya gitu kan yang saya kaitkan di YouTube, kemudian ya bikin channel, lalu saya ya upload-upload video yang memang saya punya atau video-video orang lain yang menurut saya bagus gitu kan. Ya jadi ya memang tidak terlalu serius di awal-awal untuk bangun sebuah YouTube channel gitu. Ya kalau dari umur akun YouTube-nya ini ya sebenarnya sudah lama banget gitu ya. Ya, eh tema kali ini saya ingin sharing tidak berbicara bisnis dulu, walaupun nanti kedepannya channel saya ini nanti pasti akan sharing ya strategi-strategi atau tips bisnis yang saya geluti tentunya di dunia network marketing atau MLM ya. Juga ya macam-macam lah, cryptocurrency dan lain-lain lah nantinya ya. Oke, kembali ke tema dari judul dari video ini ya. Bagaimana caranya kita bisa menghadapi masa-masa sulit ketika kita mungkin yang istilahnya gimana ya, punya cicilan gitu loh, angsuran, tapi tidak mampu bayar karena berbagai macam mungkin bisnisnya lagi drop kayak, atau misalkan lagi di PHK dan segala macam gitu ya. Atau apalagi dalam masa-masa seperti sekarang ini mungkin ya ada yang sangat membutuhkan informasi ini ya, karena COVID-19 ini kan memang benar-benar berdampak nih, baik yang kerja ataupun yang istilahnya punya usaha gitu kan. Berbagai macam inilah, berbagai macam bidang usaha lah pasti akan terdampak gitu kan. Nah jadi saya tidak mengklaim bahwa yang saya yang saya alami ini adalah suatu tips atau strategi yang bagus gitu ya. Yang jelas ini hanya saya cerita apa yang saya alami beberapa tahun yang lalu ketika saya punya angsuran atau kredit di bank gitu. Nah, oke, tapi sebelum masuk ke inti cerita, saya mau sharing dulu, mau kasih masukan lah kepada teman-teman yang mungkin saat ini belum mengalami belum mengalami terlilit utang gitu atau kredit macet dan segala macam. Jadi saya mau kasih masukan kepada kawan-kawan yang menyaksikan video ini gitu. Jadi bagi yang istilahnya mau nyicil rumah, mobil atau motor gitu kan, itu sebaiknya dipikir-pikir lagi dengan matang, karena tidak ada jaminan apapun ya bahwa kita akan selalu bisa bayar gitu. Karena ya yang namanya apapun itu pasti ada resikonya gitu. Mau bisnis, mau kerja itu sama aja. Nah jadi karena nggak enak banget ketika kita dikejar-kejar sama yang namanya debt collector. Itu bener-bener pengalaman yang tidak enak gitu. Jadi mending teman-teman semuanya yang mau berpikir mau DP, mau nyari uang buat DP gitu misalkan ya, mendingan saat ini kawan-kawan justru naikkan atau upgrade impiannya, naikkan istilahnya targetnya gitu. Yang tadinya mungkin punya target, wah saya mau DP rumah atau misalkan DP mobil gitu kan, saya harus nabung dengan target kerja sekian-sekian waktu misalkan. Mendingan teman-teman semuanya naikkan saja ininya, impiannya gitu. Ketika berdoa gitu kan, atau punya target, itu mending teman-teman punya kemauan yang lebih gitu. Ya Allah, kalau bisa saya tahun ini atau tahun depan gitu kan mau beli rumah cash gitu. Jadi justru tipsnya itu teman-teman yang tidak ada kemampuan misalkan mau beli rumah secara cash, jadi menurut saya mending kontrak dulu aja, nggak apa-apa gitu, daripada kita
ngutang bank dan masuk dunia riba gitu. Karena nggak enak banget. Nah, itu tips dari saya sih. Nah, karena saya dulu berpikirnya tidak seperti itu, karena mindsetnya gimana caranya bisa DP dan bisa ngangsur gitu kan. Ya, jadi ya akhirnya seperti itu. Impiannya DP dikabulkannya ya bisa dapat DP gitu loh. Nah, oke, langsung masuk ke pokok cerita ya. Tahun 2014 kebetulan saya mencapai keinginan saya DP rumah gitu kan, yang layak gitu. Pada saat itu harga rumahnya 450 juta ya. Dan pada saat itu ada uangnya untuk DP. Pada saat itu DP-nya dan lain-lainnya pokoknya keluar sekitar 150 juta. Nah, jadi utangnya 300 juta. Padahal pada saat itu saya sudah bukan karyawan. Nah, entah gimana caranya waktu itu saya nego-nego sama developernya dan segala macam dengan pihak banknya dan juga dari marketingnya perumahan, karena kita nego-nego akhirnya deal. Ya karena itu tadi, mungkin impiannya bisa DP dan bisa nyicil rumah gitu. Padahal pada saat itu kita cuma bisnis yang istilahnya tidak tahu juga gitu kepastian bisnisnya itu gitu loh. Jadi akhirnya saya DP 150 juta dengan cicilan 3.200.000 sekian lah. Dan itu selama sekitar 15 tahun. Ya, 15 tahun. Ya, jadi angsuran itu lancar di awal-awal 2014. Sekitar bulan Februari Maret 2014 itu saya sudah mulai cicilan lah ya. Sudah mulai deal gitu. Nah, di akhir-akhir tahun 2014 saya ternyata tidak mampu untuk bayar cicilan. Dan itu sekitar bulan Oktober November itu sudah mulai mengikis tabungan gitu. Jadi artinya saya bayar cicilan itu bukan dari pendapatan bulanan atau harian gitu, tapi dari tabungan yang ada. Akhirnya di bulan Januari 2015 itu sudah mulai nggak bisa bayar. Jadi Oktober, November, pokoknya November, Desember lah, sampai Januari itu nggak bisa bayar. Nah, seperti itu. Ya, saya kurang ingat tepat waktunya, cuma kurang lebihnya seperti itu ya. Nah, jadi alhamdulillahnya 2015 dapat bisnis yang lumayan bagus dan ada penghasilan lagi gitu kan. Jadi akhirnya bisa bayar lagi di mulai bulan Maret. Nah, jadi itu pun sudah mulai ditanya-tanya, ditagih-tagih pas saat saya nggak bayar, karena nggak bayar sama sekali pada saat itu, nggak ada transferan sama sekali ke rekening kredit ya. Jadi akhirnya saya bener-bener ditanyain tuh dari debt kolektornya karena nggak mampu bayar kan. Jadi 2015 Maret itu semua yang yang belum terbayar itu sudah saya bayarkan semuanya. Nah, itu selamat saat kendala pertama. Nah, kemudian lancar, 2015 itu lancar, tidak ada masalah gitu kan. Kemudian 2016 masih lancar sampai pertengahan. Nah, tahun 2016 pertengahan itu saya berpikir seperti ini. Saya pernah ikut seminar bahwa namanya sebuah utang di bank itu ya, itu tidak bisa dianggap kita tidak membayar asal ada bayar berapapun. Nah, akhirnya saya lakukan membayar sekitar 300.000, 400.000 seperti itu. Jadi saya bayar ke rekening di bank itu. Kan biasanya kalau kita sudah masukkan ke rekening itu, kalau kita ada utang itu langsung ditarik berapapun itu angkanya. Jadi akhirnya saya melakukan seperti itu karena belum dapat bisnis yang bagus, belum dapat project yang bisa saya jalankan di pertengahan tahun itu. Nah, walaupun ada aja gitu kan, tapi kan nggak mungkin semua uang kita transfer untuk bayar rumah. Buat makan apa gitu kan, buat keperluan kita pribadi kan nggak ada jadinya. Nah, akhirnya 2016 pertengahan sampai akhir tuh seperti itu. Bahkan sampai 2017 seperti itu terus. Tapi ya itu akhirnya ada juga sih panggilan, tapi mereka tidak mampu juga untuk menekan saya lebih. Mungkin ya mereka mikir karena
dikiranya saya ini orang yang tahu atau ngerti gitu kan, aturan-aturan atau fidusia dan segala macam, atau istilah-istilah itulah ya. Nah, akhirnya 2017 itu saya lakukan seperti itu terus. Sampai pernah saya juga diancam rumahnya mau dilelang dan segala macam gitu, tapi tidak berhasil menemui saya terus. Nah, karena pada saat itu kan saya banyak eee, pergi keluar kota gitu. Jadi agak susah nemuin saya. Dan pada saat itu saya juga apa namanya, bayar seperti itu tadi kan. Akhirnya ya mungkin mereka agak mikir-mikir juga kalau terlalu menekan saya. Nah, pada suatu ketika eee, dipasang, kalau nggak salah itu bulan pertengahan lah, pertengahan 2017 itu udah mulai dipasang bahwa aset atau rumah ini milik dari bank ini gitu. Saya nggak mau sebut nama banknya ya. Ya saya bilang pasang aja, mungkin maksudnya itu menekan psikologi saya gitu kan, supaya saya mau bertemu atau negosiasi segala macam. Memang sih seharusnya ya aturannya saya itu harus melakukan ya sejenis mediasi gitu, supaya saya bisa nego mau cicilannya mungkin angkanya dikurangin atau bunganya minta diturunkan, atau misalkan eee, dilebih panjangkan apa namanya, masa kreditnya tapi nilainya minta diturunkan, seperti itu. Harusnya saya mengajukan, cuman saya mikir dan saya tidak memilih untuk melakukan itu pada saat itu. Nah, saya mikirnya saya cuma pada saat itu ya tadi, meng-upgrade niat tadi, yang tadinya saya bisa nyicil terus-terusan, tapi saya upgrade, doanya di-upgrade bahwa saya pengen gimana caranya saya bisa lunasin utang ini. Dan alhamdulillah 2017 itu di pertengahan tahun saya dapat project yang bagus. Ya tidak usah sebut projectnya ya. Yang jelas kekuatan doa tadi, impian tadi, saya dapat project yang bagus, sehingga saya tidak mau kehilangan aset yang sudah saya perjuangkan, saya DP di awal-awal tadi kan, gitu. Jadi 2017 bulan November projectnya itu saya start mulai bulan Juli itu bagus banget gitu kan. Dan sangat benar-benar ya, waktu itu juga saya terus dihubung-hubungi juga sama pihak bank kan. Bagaimana ini katanya kan, mau ini, kalau enggak kan nanti kami lelang segala macam. Begitu terus gitu. Jadi kita ditekan terus. Cuman ya entah kenapa pada saat itu saya tidak bisa ditemui mereka. Saya tidak bisa ditemui mereka bertatap muka secara langsung. Dan itu macam-macam yang menghubungi, sampai dari istilahnya dari pejabat bawah sampai yang tingkat atasnya lah yang menghubungi saya itu. Akhirnya November 2017 itu pas ada rezekinya langsung saya lunasin. Nah seperti itu. Jadi saya sempat tidak bayar rumah itu ya 1 tahun, 1 tahun lebih dari November, berarti kalau Juli, Agustus, September, Oktober, November, berarti 1 tahun 5 bulan saya tidak bayar dengan angka sesuai kesepakatan kredit di awal. Nah seperti itu. Nah ini pengalaman saya. Nah mungkin seperti itu, atau ini bisa juga sebenarnya kurang bagus juga, yang namanya ngutang ya harusnya tetap dibayar, cuman ya gimana caranya. Kadang-kadang banyak orang yang sebenarnya dia tidak pengen tidak bayar, tapi karena kondisi gitu kan, karena bisnisnya lagi turun gitu kan, karena atau dia lagi di PHK dan segala macam, ya tentunya kalau sampai kita istilahnya punya apa namanya, punya aset gitu kan, udah di DP, udah kredit, udah berapa banyak, berapa bulan udah bayar gitu kan, dan akhirnya sampai ditarik atau gimana, itu kan sayang banget. Nah mungkin ya teman-teman harus pelajari lagi aturan-aturan kita ketika kredit. Tapi alangkah bagusnya bagi yang belum tercebur di dunia utang gini kan, kredit mengkredit itu mendingan nggak usah dulu ya, karena itu tadi apa namanya, nggak enak banget kalau ditagih-tagih. Nah mungkin itu dulu ya sharing kali ini. Kedepannya nanti kita akan sharing-sharing ilmu-ilmu yang lain lah ya, atau pengalaman saya dari seminar-seminar yang mungkin pernah saya ikuti, mungkin akan saya sharing di sini di channel ini. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat
dan bisa juga menjadi inspirasi gitu kan. Ya intinya channel ini saya bikin untuk itu dulu lah, untuk berbagi apa yang saya tahu, dan misalkan ada salah-salah kata gitu kan mohon dimaafkan gitu kan, mungkin ya terlalu bersemangat atau gimana ya. Oke, teman-teman semuanya terima kasih. Mungkin itu sharingnya. Jangan lupa subscribe. Kalau misalkan dirasa informasi ini bermanfaat, boleh di sharing ke temannya, linknya gitu kan, mungkin di link YouTube-nya nanti bisa di share gitu kan. Nah, mungkin itu saja dari saya kali ini. Next kita bertemu kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.